Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab nama Yesus nama yang berkuasa, katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Kita mempersorak pada hari ini. Katakan yes. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Dia batu karang yang teguh. Mari katakan bersama. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Dia bangkit, Penyelamat yang bangkitan hidup. katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. 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 Dahsyat. Dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Dia Raja. Yeay, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah. Dia Yesus batu penjuru. Kembali katakan bersama. Kau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Yeah. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. 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 Kekal mulia. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat. Dahsyat Mari lompat dari tempatmu milikmu, katakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Dia Raja. Yes. Bersorak, masyurkan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah, yeah. Agung dan perkasa namamu Tuhan, megah dan percaya. Ya, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan. Kubu. Yesus, oh, agung dan perkasa, sungguh megah. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan. Yes, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, lambaikan tanganmu, bersorak, nyatakan, sungguh Dialah Yesus Tuhan, Kau Raja pemenang. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan.
pertahanan. Yesus. Tuhan, Yesus Tuhan. Sorakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mari lompat bagi Tuhan. Sungguh tak ada yang setara denganmu Tuhan. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. One more time, come on church. Sungguh setara, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah, yeah. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu pada hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita di minggu yang terakhir bulan November tahun 2020. Mari tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Besar setiamu Tuhan. Hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dalam mezbah-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Sujud menyembah dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, lingkupi kami dalam hadirat-Mu. Dari hati kami yang terdalam naik ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pertolonganku datang daripada-Mu Tuhan. Perlindungan, jawaban doa yang Kau berikan bagi kami. Apa yang tak pernah kami pikirkan,
dan tak pernah kami lihat dan tak pernah kami minta, itu yang kau sediakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu takkan pernah terlambat hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari katakan bersama, oh yeah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, yes, datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari katakan bersama, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya, yes Lord. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Sungguh yang tak pernah kulihat, amin Tuhan, tak pernah kupikirkan, sebab itu yang kau sediakan. Haleluya, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, amin Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Mari katakan dengan imanmu, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dengan sorak-sorai katakan, yang tak mungkin bagiku, semuanya kau sediakan. Terima kasih, semua mungkin bagi Engkau Tuhan. Engkaulah jawaban hidup bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh yeah, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
itu yang kau sediakan. Dengan sorak-sorai, mari angkat tanganmu, katakan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Yes Lord, terima kasih hari ini. Mari sama, oh Engkaulah jawaban setiap kami. Apa yang tidak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan, Tuhan kami bangga Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Sekali lagi katakan yang tak mungkin bagiku. Yes Lord. Semua mungkin bagi, sebab Engkau hanya jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Oh hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari sembah Tuhan. Hirala barala masyala rala bayana masye. Hari-hari ini kami percaya Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhanku sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Haleluya. Mari bangun rohmu hari-hari ini. Hirala barala barala masyanta karala mase. Hurala bala 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 masyanta kayana masyande. Tuhan kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Haleluya. Mari katakan yang tak mungkin bagiku. Yes Tuhan, semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban setiap kami hari-hari ini. Kekuatanku datang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku, sebab kami nyanyikan hosana bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi hosana. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Yes Lord. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. One more time, come on son. Ku nyanyi hosana, serukan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah.
Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian,
orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat setiap kita semua. Dan sekali lagi shalom Bapak Ibu yang hari ini beribadah bersama-sama menikmati ibadah online GBI Miracle Service Cibubur. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya percaya Bapak Ibu masih tetap setia menikmati ibadah online GBI Miracle Service Cibubur. Dan saya percaya Anda orang-orang yang diberkati Tuhan, Anda orang-orang yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nggak terasa ya saudara, hari ini kita ada di tanggal 29 November tahun 2020. Kalau kita lihat masa pandemi itu, kita mulai beribadah online itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah hampir 9 bulan kita ada di dalam masa pandemi, dan hampir 9 bulan kita menikmati ibadah online. Tapi saya percaya nggak mengurangi hadirat Tuhan dalam diri setiap kita, dan nggak mengurangi hadirat Tuhan di tempat ini ataupun di rumah Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita sama-sama selalu memuji nama Tuhan. Dan hari-hari ini nggak terasa 9 bulan kita lewati masa pandemi. Masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang nggak terbayangkan bisa terjadi. Keadaan pada masa ini berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Kita mengalami yang namanya satu perubahan kebiasaan. Kalau kemarin-kemarin kita masuk keluar mall itu biasa aja. Tahun yang lalu kita masuk keluar mall itu nggak perlu ada protokoler. Tapi hari-hari ini saat kita masuk ke mall kita harus yang namanya cuci tangan. Keluar dari mall juga nggak secara sadar kita cuci tangan juga. Lalu yang terpenting hari-hari ini kita juga harus pakai masker kemanapun kita berada. Ada satu perubahan kebiasaan yang terjadi. Dan hari-hari ini di masa pandemi juga kita melihat keadaan ekonomi bangsa kita, keadaan ekonomi Indonesia juga sangat luar biasa saudara. Kita mendengar banyak terjadi PHK di mana-mana. Kita mendengar banyak hal-hal yang nggak mengenakan terjadi mungkin dengan tetangga kanan kiri kita ataupun terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, hal ini sudah diperingatkan oleh gembala pembina kita. Dalam temanya di dalam awal tahun ini adalah New Dimension. Dimensi yang baru yang akan kita lewati. Keadaan memang nggak mengenakan. Kalau saya menyaksikan, lalu saya mendengar cerita juga dari istri saya yang juga bekerja di sebuah pabrik. Akan ada PHK besar-besaran di perusahaan dia. Lalu perusahaan dia akan kemungkinan besar akan tutup. Jadi sesuatu yang benar-benar nggak mengenakan, sesuatu yang benar-benar menghantui kita. Pertanyaannya untuk setiap orang percaya, di keadaan yang nggak enak seperti ini, masihkah kita tetap memuji Tuhan? Dan jawabannya adalah, mari tetap kita memuji Tuhan. Keadaan enak kita puji Tuhan, keadaan nggak enak mari kita tetap puji Tuhan. Keadaan baik kita puji Tuhan, keadaan nggak baik pun mari kita tetap puji Tuhan. Kita puji Tuhan kita yang luar biasa, yang mengizinkan kita masih ada sampai saat ini. Waktu saya menyaksikan ibadah online penguburan dari Bapak Pendeta almarhum, Bapak Pendeta Abraham Lalamentik, ada satu lagu yang begitu memberkati saya. Saya ingin membagi berkat ini buat Bapak Ibu, saudara semua yang ada di rumah. Saya mau ajak setiap kita nyanyikan lagu ini. Mungkin ini lagu lama, tapi saya rindu setiap kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu. Di ref lagu ini, saudara, itu isinya adalah sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Ini bukan hanya satu lagu yang biasa. Saat saya mendengarkan lagu ini, saya begitu diberkati, saudara. Karena saat saya mendengarkan lagu ini, saya dalam keadaan yang memang luar biasa sekali. Begitu banyak yang terjadi di dalam kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya, di tengah pekerjaan saya. Itu luar biasa sekali lagu ini begitu memberkati saya. Di mana apapun yang terjadi, mari kita tetap puji Tuhan. Karena sungguh besar dan kudus namanya Tuhan. Mari kita selalu puji nama Tuhan. Mau apapun yang terjadi di dalam keadaan kita, mari kita tetap puji Tuhan. Tema sharing saya hari ini adalah Praise Him. Puji Tuhan. Puji Dia. Mari setiap kita apapun yang terjadi, sekali lagi puji Tuhan. Gak peduli keadaan kita enak atau gak enak. Gak peduli saat ini kita ada dalam posisi apa. Tapi mari kita tetap puji Tuhan. Di dalam lembah kekelaman kita tetap puji Tuhan. Di dalam kesukaan kita, di dalam kesenangan kita tetap puji Tuhan. Banyak orang yang di saat kesusahan senang puji Tuhan. Tapi di saat kesenangan, di saat mendapat berkat, lupa untuk puji Tuhan. Lupa untuk bersyukur. Mari saat ini apapun keadaan kita, Tuhan ingatkan kita, mari kita memuji Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 29 November 2020. Ini adalah hari pertama permulaan minggu Advent. Jadi kalau gereja Protestan atau gereja Katolik itu merayakan yang namanya masa Advent. Ada ibadah-ibadah pembukaan masa Advent. Tapi memang kalau di gereja karismatik itu tidak terlalu dititik beratkan. Tapi hari ini adalah hari yang luar biasa. Di mana hari ini di masa pandemi, tapi kita di tanggal 29 November 2020 kita beribadah online dan kita memasuki hari pertama dalam masa Advent. Apakah itu masa Advent? Masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, mempersiapkan diri memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini satu makna yang luar biasa, saudara. Mungkin kita terbiasa dengan di awal atau di bulan-bulan yang endingnya November, Desember, itu sudah yang namanya persiapan Natal. Sudah kita mempersiapkan rumah dipasangi pohon Natal, lalu sudah mempersiapkan memikirkan untuk masak kue Natal. Biasa yang paling identik Natalan itu dengan kue nastar. Sudah mempersiapkan berapa toples, berapa kilo yang akan dimasak. Tapi masa-masa persiapan ini adalah bukan hanya sekedar persiapan harafiah. Tapi masa-masa ini adalah masa di mana kita mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran juru selamat kita.
Bukan hanya sekedar jasmani yang kita persiapkan, baju baru, hal-hal yang serba baru di dalam tubuh kita, tapi kita mempersiapkan diri kita flashback lagi bahwa juru selamat kita mau lahir. Dan puji nama Tuhan bahwa Tuhan mengirimkan anaknya ke dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan bahwa dia mengirimkan anaknya, supaya kita yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi puji Tuhan. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Dan di masa-masa hari-hari ini, kita memasuki minggu Advent, 29 November 2020, hari pertama, masuk masa persiapan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Mari setiap kita terus tidak melupakan yang namanya ucapan syukur kita sama Tuhan. Dan kalau berbicara memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, kita nggak akan bisa melupakan seorang tokoh yang bernama Daud di dalam Alkitab. Daud itu orang yang luar biasa, saudara. Di Kisah Rasul 13 ayat 22, di situ ditulis, tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendak-kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang luar biasa. Daud sangat mengutamakan di mana dia memuji menyembah Tuhan. Daud sangat mengutamakan Tuhan. Kalau kita lihat perbedaan Daud dengan Salomo meminta hikmat, tapi seorang Daud dia meminta bahwa terus hadirat Tuhan itu ada dalam hidup dia. Dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Apakah Daud pernah mengalami masa kekelaman, masa di dalam lembah? Pernah, saudara. Daud pernah dikejar-kejar masuk ke dalam gua Adulam. Lalu dia juga pernah jatuh ke dalam dosa, lalu dia minta ampun sama Tuhan sampai terus mengerang. Dia berdoa, dia minta ampun. Tapi ternyata anak yang dilahirkan itu akhirnya meninggal. Dan akhirnya Daud, apakah dia menyesal? Tidak. Dia tetap mengucap syukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia. Daud dikejar-kejar juga oleh anaknya, Absalom. Dan dia terus mengucap syukur juga. Sampai akhir hidupnya, gak pernah berhenti pujian keluar dari mulut Daud untuk Tuhan. Kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh seorang Daud. Dan hari ini saya mau ajak setiap kita melihat di Mazmur 103. Ayat 1-5, saya mau ajak setiap kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya adalah, Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya bacakan buat setiap kita semua. Doa Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus dirimu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Puji Tuhan. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kita mau belajar dari Daud, mengapa dia puji Tuhan. Ada 3 hal yang kita mau lihat dari sini. Dari perikop ini, yang pertama, Daud memuji Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kudus dan Tuhan yang baik. Di ayat pertama dan di ayat kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan kudus di tempatnya, dan dia selalu baik bagi orang yang mengasihi dia. Begitu cintanya Daud kepada Tuhan, sehingga dia terus memuji Tuhan, karena Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang kudus dan yang baik. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dia, dan Tuhan yang tidak punya cacat celah. Manusia mungkin punya cacat, punya celah, ataupun punya kejatuhan. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi di sini Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang kudus di tempatnya. Tuhan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan sebegitunya Daud memuji Tuhan karena Tuhan yang dia sembah kudus dan baik.
Begitu jugalah kita belajar dari seorang Daud. Mari apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, mari kita tetap puji Tuhan di dalam apapun yang terjadi. Mungkin kanan kiri kita, teman terdekat kita pun gak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita lagi berat, kita lagi gak enak. Tapi mari apapun yang terjadi kita tetap puji Tuhan. Kita tetap menaikkan pujian kita buat Tuhan. Karena Dia kudus dan Dia baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kita lihat belajar dari Daud yang kedua, ayat ketiga dan keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus dirimu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti yang tadi saya sampaikan. Hari ini tepat awal dari masa Advent. 29 November 2020 masa Advent. Hari pertama kita mengawali masa persiapan kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Merayakan peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Dan Dia yang melepaskan kita dari jerat dosa. Dia yang melepaskan kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dia yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Daud sangat mengerti tentang hal ini. Dan sebegitu mengertinya Daud, mari kita juga mengerti tentang hal ini. Kita bukan menyembah Tuhan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Karena begitu besar kasih Dia akan kita, Dia mengaruniakan anaknya. Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Daud tahu, makanya dia memuji Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menyelamatkan. Begitu juga mari kita belajar dari apa yang Daud lakukan. Mari kita terus puji Tuhan. Karena cuma Dia satu-satunya Maha Pengampun dan Dia juga yang menyelamatkan kita. Gak ada di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali Tuhan yang kita sembah. Yang mengirimkan Yesus Kristus putranya ke dunia ini. Untuk menebus setiap dosa kita. Puji nama Tuhan. Dan biar firman ini menguatkan kita. Dan yang terakhir saudara. Ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dan ini yang sangat luar biasa saudara. Daud memuji Tuhan karena dia tahu Tuhan yang dia sembah akan selalu memperbaharui dia. Akan selalu membuat dia selalu baru. Tidak memikirkan apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Nggak pernah memikirkan apa yang terjadi di belakangnya Daud. Apa yang menjadi dosa dan kesalahannya Daud. Tapi dia selalu menjadikan Daud itu selalu baru. Daud merasakan sesuatu yang berbeda. Selalu baru setiap hari. Dan begitu juga mari kita belajar dari seorang Daud. Mari kita puji Tuhan. Karena cuma Dia yang mampu melepaskan beban kita. Yang menjadikan kita selalu baru setiap hari. Apapun yang terjadi. Hari-hari kita hari-hari yang berat. Dan masa pandemi ini ada dua kemungkinan. Di masa pandemi membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Atau di masa pandemi ini membawa kita makin jauh dari Tuhan. Dan hari ini diingatkan lagi. Bahwa mari kita tetap puji Tuhan. Karena Dia yang gak pernah mengingat apa yang lama di dalam kehidupan kita. Dia selalu memperbarui kita. Dia melupakan apa yang ada di belakang kita, segala dosa yang ada di belakang kita, dan Dia selalu memperbarui hidup kita. Dan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Dan sebegitu dia minta ampun sama Tuhan. Dan tercatat di Alkitab, Daud berkenan bagi Tuhan. Tidak kebayang kalau Daud tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada di dalam ayat Kisah Para Rasul bahwa Daud berkenan di mata Tuhan. Tapi karena Tuhan yang luar biasa, yang mengampuni Daud. Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, yang Daud sembah. Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan Daud. Dan Tuhan yang menjadikan Daud baru. Tuhan yang dia sembah, yang selalu dia sembah, yang selalu dia puji. Dan itu adalah Tuhan yang sama. Yang selalu kita sembah. Yang selalu kita panjatkan doa-doa kita buat Dia. Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah, saudara. Dan mari tiga hal ini yang mengingatkan kita hari ini. Apapun yang terjadi, saudara.
Mari kita tetap puji Tuhan apapun keadaannya. Mungkin saya atau orang-orang di gereja atau rekan kanan kiri kita nggak tahu bahwa hari-hari ini kita sedang berat. Mungkin ada yang sedang di PHK, mungkin ada yang sedang mencari kerja nggak dapat-dapat, ataupun mungkin ada yang sedang benar-benar jatuh dalam dosa. Mungkin rekan kanan kirimu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan apapun yang terjadi, terus puji Tuhan. Maka Tuhan akan melawat kita. Karena Dia Allah yang kudus. Dia Tuhan yang kudus dan Tuhan yang baik bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia. Dia Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan. Dia Tuhan yang menjadikan kita baru. Dan saya menutup khotbah saya hari ini dengan satu cerita, satu kesaksian. Ada seorang misionaris, seorang pelayan Tuhan, seorang utusan lintas budaya yang bernama Eric Liddell. Dia seorang berkebangsaan Skotlandia. Dia orang yang luar biasa, anak muda yang luar biasa. Dia menjawab panggilan Tuhan untuk pergi menginjil ke daratan Cina. Dia pergi menginjil ke daratan Cina, dan sebegitu luar biasa dan bersemangatnya dia melayani, sampai satu ketika saat daratan Cina dikuasai oleh tentara Jepang, dan tentara Jepang meminta setiap orang-orang tenaga misi yang ada, utusan-utusan lintas budaya yang ada di daratan Cina untuk keluar dari daratan Cina. Dia memutuskan untuk tetap ada di daratan Cina. Dan akhirnya dia ditangkap dan dipenjara. Dan di dalam penjara itu dia tetap melakukan tugas pelayanan yang Tuhan kasih buat dia. Dan singkat cerita, dia mati pada umur 42 tahun, saudara. Dia meninggal pada umur 42 tahun dan sangat membekas sekali. Dia orang yang luar biasa. Sebegitu daratan Inggris Raya itu berduka atas kematian seorang Eric Liddell. Siapa dia? Dia sebelum dia menjawab panggilan Tuhan pergi ke China, dia adalah seorang pelari. Pelari jarak cepat, pelari 100 meter. Dia anak Tuhan yang taat. Dia berkomitmen bahwa dia akan selalu menspesialkan waktu dia untuk Tuhan. Hari Minggu adalah hari khusus untuk dia memuji menyembah Tuhan. Dia menspesialkan waktu itu untuk Tuhan. Dan pada satu waktu, Eric Liddell adalah salah satu atlet yang diutus Inggris Raya untuk ikut dalam perlombaan atletik ke Olimpiade. Dan saat dia ikut di Olimpiade, spesialisasi dia adalah 100 meter. Dan saat keluar jadwal lari 100 meter, ternyata jadwal lari 100 meter itu ada di hari Minggu. Dan dia berkomitmen untuk menolak dan tidak mau bertanding di hari Minggu. Dan pada waktu itu berita itu sampai ke daratan Inggris. Dan pada waktu itu seluruh daratan Inggris mengecam seorang yang bernama Eric Liddell. Tidak patriotisme, terlalu egois, terlalu idealis, terlalu sok rohani, terlalu mementingkan Tuhan. Tapi dia tidak peduli. Dia tetap menspesialkan hari Minggu itu adalah hari di mana dia memuji menyembah Tuhan. Dan pelatihnya dia akhirnya menaruh dia di lari 400 meter. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Hal yang luar biasa. Di mana spesialisasi dia itu 100 meter. Itu bergengsinya dalam dunia lari, dalam atletik. 100 meter itu kalau hari-hari ini selalu dibilang pelari tercepat. Padahal dia cuma lari 100 meter. Tapi Eric Liddell, spesialisasi 100 meter, dia ditempatkan untuk lari 400 meter. Karena lari 400 meter itu di luar hari Minggu. Dan akhirnya dia mengikuti lari 400 meter. Dan yang luar biasa, Eric Liddell memenangkan 400 meter, mendapat medali emas dan memecahkan rekor dunia pada waktu itu. Hal yang luar biasa. Dan ciri khas dia saat dia berlari, dia selalu memasuki finish dengan dia melihat ke atas. Dia melihat ke arah langit. Dia mengucap syukur sama Tuhan kalau dia bisa menyelesaikan pertandingan dia. Dan kalau kita lihat luar biasa, spesialisasi 100 meter, tapi dia bisa berlari 400 meter, menang dapat medali emas, lalu memecahkan rekor dunia pada waktu itu. Itu hal yang luar biasa. Biasa 100 meter, tapi bisa memenangkan 400 meter. 4 kali dari apa yang biasa dia lakukan. Dan saudara, Eric Liddell adalah manusia yang biasa yang sama seperti kita. Sama seperti saudara dan saya.
Dia juga nggak ada di dalam Alkitab, dia nggak ada tertulis ceritanya di dalam Alkitab. Tapi kita lihat apa yang Tuhan buat untuk seorang Eric Liddell itu luar biasa. Eric Liddell sama seperti kita, menyembah Tuhan yang sama seperti kita. Dan kalau Eric Liddell bisa seperti itu, saya percaya saudara dan saya pun bisa seperti itu. Saat kita datang terus menyembah Tuhan, kita berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Bahkan mungkin apa yang gak ada di dalam pemikiran kita, Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa lewati. Dan hari-hari ini mungkin ada permasalahan yang gak bisa kita pecahkan sendiri. Mungkin kita merasa beban kita begitu berat. Mungkin hari-hari kita merasa dunia itu udah runtuh buat kita. Gak ada harapan lagi buat kita. Dengar baik saudara. Kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk seorang Eric Liddell, Tuhan juga bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk saudara dan saya. Yang terpenting adalah mari kita terus puji Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberikan kita kemenangan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik untuk setiap orang yang mengasihi Dia, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyelamatkan kita, dan Tuhan yang selalu membuat kita menjadi baru. Dan biar hari ini firman ini mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita semua bahwa kita harus selalu puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Buat firman ini, biar firman ini jatuh di tanah yang subur dalam setiap hati dan pikiran setiap kami Tuhan. Dan Bapa, kami percaya bahwa sungguh besar dan kudus nama-Mu Tuhan. Biar kami selalu puji nama-Mu. Besar kasih setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup kami. Bapa, biar kiranya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu gak lupa untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarkan selalu ada puji-pujian untuk Engkau keluar dari dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar kiranya firman ini Tuhan bisa menguatkan kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini oleh firman Tuhan yang memberkati setiap kita pada hari ini. Kita akan bersatu dalam doa, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepalamu. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk jawaban dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih firman yang menguatkan kami, mengajar, meneguhkan, mendidik, serta mendewasakan kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun keadaan anak-anak-Mu Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, setiap doa yang kami boleh naikkan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan, kami seperti orang yang menanti-nantikan Engkau, dan yang kami percaya bahwa laksana Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Setiap kami yang berjalan tidak menjadi letih, kami yang berlari tidak menjadi lelah Tuhan. Karena ada Tuhan tempat perlindungan kami. Mazmur 91. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dalam doa Yabes. Mari berkati apapun segala pekerjaan, usaha, bisnis, mata pencarian anak-Mu. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, urapi, pakai lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kasihanilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami, ampunilah kami anak-anak-Mu, ampunilah masyarakatnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan, pengampunan, anugerah, kasih, rahmat, kasih setia Tuhan yang besar tercurah bagi bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami tanpa terkecuali, tua, muda, besar, kecil, dalam segala pandangan Tuhan yang baik untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar di tengah era Pentakosta yang ketiga, dan yang menyampaikan amanat agung-Mu. Berkati Tuhan TNI Polri, keamanan bangsa kami. Tuhan berkati juga Tuhan
kesehatan setiap anak-anak-Mu, bahkan juga Tuhan pandemi COVID-19 boleh segera berlalu, dan kami percaya bahwa tidak lama lagi Tuhan, obat yang hari-hari ini sedang terus digalakan, terus digencarkan untuk mendapat izin BP POM Tuhan, itu boleh terlaksana dengan baik. Dan ketika vaksin itu diuji cobakan juga Tuhan menghasilkan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga para pemimpin yang ada di daerah, dari kota sampai desa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang ada di legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan. Tuhan berkati, damailah Indonesiaku, sejahteralah bangsaku. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur untuk setiap para pemimpin-pemimpin rohani yang kami miliki Tuhan, sebagai garda terdepan yang berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu dalam kesetiaan, dalam ketekunan bersama istri. Tuhan pakai, Tuhan urapi, bahkan beserta keempat wakil gembalanya. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu menjadi alat di tangan Tuhan yang besar. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk gembala CK5 yang selalu ada. Bahkan gembala-gembala cabang yang juga Tuhan wakil-wakilnya Tuhan yang ada, yang boleh juga mengambil bagian dalam pelayanan bahkan pengembalaan jemaat di CK5 Tuhan, yang Tuhan percayakan dimanapun mereka berada. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta Sasmoko, Bapak hamba-Mu Bapak Pendeta Haryo, bahkan gembala sidang di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Antonius Tony. Tuhan urapi kami dalam unity, para pengerja, aktivis, diaken, penatua. Tuhan urapi, Tuhan pakai anak-anak-Mu, bahkan generasi Yeremia. Tuhan pakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan juga Tuhan setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Apapun pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, pekerjaan, pencarian mereka Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan juga apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari ini Tuhan, kami sudah terima jawaban yang memberikan kami kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali pulang. Dan sebelumnya Tuhan kami akan terima berkat daripada-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas setiap daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai aku haleluya, dan melindungi aku amin Bapa, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang datang dari Bapa di sorga, dalam anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.